Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ibu guru semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini, berbagi praktik baik ya dengan saya gitu. Bagaimana kabar ibu guru hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ibu guru sekalian, perlu kami sampaikan, ini merupakan salah satu momen yang sangat luar biasa bagi saya ya. Saya di sini akan berbagi praktik baik untuk ibu-ibu dan rekan sejawat saya di SMK Muhammadiyah Prambanan. Jadi singkat cerita, beberapa minggu yang lalu SMK Muhammadiyah Prambanan terpilih menjadi salah satu peserta dari fasilitator daerah BKDIY. Nah, mengirimkan satu grup BK dan kami diberi pelatihan di sana untuk mempelajari beberapa jurus ya, ada 7 jurus totalnya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar ya, kita akan menyampaikan satu jurus untuk ibu guru dan rekan-rekan semua, yaitu bangun kolaborasi. Ini merupakan jurus ke-6. Nah, sebelum kita masuk ke jurus ke-6, kita ice breaking dulu, tapi ice breakingnya kita menyanyi saja ya. Jadi saya akan memutarkan satu jingle. Ini jingle yang kemarin diputar ketika kami pelatihan BK ya. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa ternyanyi ketika kami memutarkan jingle ini. Nanti boleh sambil ikuti gerakannya dan nyanyi ya. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Jingle dari 7 jurus BK hebat. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak Ibu, kami akan mengimbaskan satu jurus untuk Bapak Ibu semua, yaitu bangun kolaborasi. Kenapa? Karena dari 7 jurus itu 2 merupakan sistem sekolah. Jadi yang harus dilakukan oleh seluruh warga yang dari sekolah gitu ya, yaitu bangun kolaborasi dan menata situasi. Nah, untuk kali ini kita akan menyampaikan terkait dengan bangun kolaborasi. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, kami ada aktivitas terlebih dahulu ya. Di sini nanti ada 2 kasus ya. Terus nanti di sini ada kartu peran yang akan kami acak. Nanti dari masing-masing ibu guru harus mengambil 1 kartu peran
peran ini ya, lalu dibaca tapi jangan sampai terlihat oleh kanan kirinya. Jadi untuk pribadi aja ya. Nanti ketika kasusnya dibacakan, Bapak Ibu akan menanggapi sesuai dengan perannya masing-masing. Begitu ya. Nah, coba minta tolong Bu Melinda ini dibagikan, dikasut aja nanti biar mengambil sendiri-sendiri. Lihat ekspresi Anda. Boleh. Gitu ya. Lalu untuk kasusnya ada 2 kasus. Bu Melinda boleh dibacakan. Untuk kasus yang pertama. Kasus yang pertama, pada saat jam pelajaran berlangsung, Bima tertidur di kelas ketika Pak Nanang masih menerangkan materi pembelajaran. Merasa dirinya tidak dihargai, Pak Nanang meminta Bima untuk keluar kelas sampai jam pelajaran berakhir. Ketika ditanya oleh wali kelas yang sedang lewat, Bima menyampaikan bahwa dia tertidur di kelas karena semalaman berjaga menunggui ayahnya di rumah sakit. Nah, itu dia kasus pertama. Kita akan mulai bermain peran dulu ya. Akan setiap masing-masing akan menanggapi terkait dengan kasus ini sesuai dengan peran dan karakternya. Oke? Mulai dari Bu Fio dulu. Seperti jangan sebutkan peran Anda. Jangan sebutkan peran Anda. Langsung tunjukkan ekspresi Anda. Iya. Lewat. Bima, silakan keluar kelas. Kamu tahu aturan sini nggak? Sekolah itu nggak boleh tidur. Oke. Gimana menanggapi kasus tersebut tadi seperti apa? Menurut karakter dari Bu Fio, Karakter itu, karakter yang didapat. perannya tadi, ketika mendapatkan peran itu, nah Bu Fio menanggapi kasus itu seperti apa? Harusnya seperti apa dalam menanggapi kasus itu? Harusnya. Iya. Harusnya apa? Ditanya dulu tadi masalahnya apa. Terus sambil dikasih tahu juga nggak boleh tidur di kelas karena emang aturannya seperti itu. Tapi kita harus tahu juga dia itu karena nungguin yang sakit rambutnya. Oke, masih agak ini ya kita ya. Oke, sekarang beralih ke Bu Purwanti coba. Menurut peran yang sudah diambil tadi menanggapi kasus tersebut seperti apa? Oke, menurut peran yang saya dapat ya, seharusnya sebagai seorang guru itu tidak semata-mata menyalahkan anak. Harusnya ditanya dulu kenapa kok waktunya belajar tapi malah tidur. Terus sebagai seorang guru itu juga seharusnya bisa membangun suasana di kelas. Bagaimana caranya supaya anak itu bisa tertarik dengan materi yang mereka berikan. Jadi anak-anak tidak akan tertidur ataupun meninggalkan kelas. Itu tanggapannya. Jadi jangan langsung menjudge anak tidur karena anak tidur di Jangan kelas gitu langsung ya. memberi hukuman. Oke, jangan langsung memberi hukuman. Mungkin Oke. juga anak tertidur juga ada alasannya. Ya. Jadi harus didalami dulu kenapa. Iya. Oke. Lalu Bu Aza, coba sesuai dengan perannya. Sesuai dengan perannya, saya akan mempertemukan Pak Nanang, Ibu Wali Kelas, dan Bima. Kemudian ngobrol bersama. Mungkin dari kacamata pandang Pak Nanang bahwa Bima adalah anak yang kurang menghargai karena tidur di kelas. Tapi dari sisi Bima, dia adalah anak yang sedang lelah karena setelah menunggui orang tuanya di rumah sakit. Kemudian Bu Wali pastinya atau wali kelasnya pasti akan cross check ke keduanya. Nah, saya akan hadir di situ sebagai penengah. Nanti kalau sudah ketemu titik terangnya bagaimana dari segi Pak Nanang dan dari segi Bima, maka nanti kalau dibicarakan pasti akan menemukan titik tengahnya. Oke. Jadi sebagai mediator gitu ya ini Iya, betul. menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kita lanjut ke Bu Melinda sesuai dengan perannya. Oke, saya akan
mencoba berkomunikasi dengan Bima, apa yang terjadi sama dia, keadaan sesungguhnya seperti apa sampai dia bisa tertidur di kelas, sampai dia diusir dari kelasnya. Kita akan mencoba berkomunikasi, menciptakan suasana aman untuk dirinya, untuk bercerita apa yang terjadi di rumah, apa yang dia rasakan, sehingga kita bisa melakukan atau memutuskan langkah terbaiknya itu seperti apa. Jika memang itu adalah karena hal yang positif, memang tadi kasusnya karena menunggu ayahnya yang sedang sakit, maka kita akan mencoba berkomunikasi kembali dengan pihak keluarganya, sehingga si Bima itu tidak terganggu dalam pembelajarannya. Mungkin bisa merekomendasikan orang tuanya untuk menjaga keluarganya, menjaga ayahnya, dan Bima bisa lebih fokus untuk sekolah. Seperti itu. Sebenarnya tadi ini ya penyampaian dari Bu Aza, Bu Melinda, dan Bu Purwanti juga sama ya seperti Bu Fi juga ya, maksudnya dalam artian jangan langsung menjudge anak gitu ya, terus habis itu memberikan kesempatan untuk menyampaikan apa alasannya gitu ya. Nah coba sekarang dibuka peran masing-masing. Bu Fi sebagai apa? Kepala sekolah. Pas sekolah. Kok langsung Terus Bu Purwanti? orang tua. Orang tua. Bu Aza? Komite. Komite. Oh iya. Oke, kita kumpulkan puterannya. Mau kita hadapi satu kasus lagi. Kasusnya, siang hari di kantin sekolah terjadi sebuah keributan yang melibatkan 2 orang siswa. Terlihat Andi sedang memukul Rudi hingga pelipisnya berdarah. Setelah dilerai dan dimintai keterangan, Andi mengaku melakukan itu karena sudah tidak tahan dengan sikap Rudi yang berulang kali mengejeknya sebagai anak buruh tukang cuci yang bersifat merendahkan pekerjaan orang tuanya. Nah, ini satu kasus ya yang melibatkan 2 orang siswa. Bagaimana masing-masing orang ya ketika harus menanggapi kasus seperti di sekolah? Mulai dari Bu Aza dulu yuk, coba. Dari saya Ya. Dari saya, karena kasusnya melibatkan 2 siswa, pasti akan kita panggil dulu kedua siswa tersebut, terus kita tanyai kronologinya dari kedua sisi. Kalau memang benar salah satu pihak bersalah karena mengejek, dan salah satu pihak juga salah juga karena menanggapinya dengan memukul, maka kita coba damaikan secara kekeluargaan atau secara pertemanan. Tidak bisa, ya kita atasi ke tahap selanjutnya gitu dengan melibatkan lebih banyak pihak lagi. Oke, jadi mempertemukan 2 orang yang terlibat. Lalu Bu Melinda, coba. Baik, saya akan mempertemukan kedua anak tersebut, kemudian beberapa pihak terkait, guru BK mungkin, kemudian kesiswaan, kemudian kita akan berunding dulu secara internal di sekolah. Kemudian jika tidak menemui titik terang, maka kita akan coba panggil orang tuanya untuk menemukan titik permasalahan sehingga tidak akan terjadi hal seperti itu lagi. Itu jadi memediasi anak tersebut melalui pihak-pihak. Oke, mempertemukan lagi. Ya, masih sama kayak Bu Aza, jadi mempertemukan 2 pihak, ini juga mempertemukan pihak-pihak yang terkait. Coba dengan Bu Fio. Kalau dari saya itu kita tanya dulu anaknya itu penyebab pasti, kalau mukul-mukulan pasti ada penyebabnya. Yang berikutnya setelah ditanyakan satu-satu, kita menanyakannya satu persatu. Setelah itu nanti kita pertemukan. Bila dipertemukan, mempertemukan itu tidak cuma anaknya saja, tapi orang tuanya juga. Dan nanti kita minta harus ada melibatkan BK, kesiswaan maupun kepala sekolah untuk menyelesaikan kasus ini, karena sudah
sampai mengejek nama-nama, sampai mengejek profesi orang tuanya tersebut. Melibatkan seluruh pihak saja. Coba Bu Purwanti sebagai peran yang sudah didapat, bagaimana menanggapi Sebenarnya saya kasus seperti itu? kurang berperan. Dalam kasus ini mungkin kurang berperan ya, tapi cuma paling bisa memberi masukan aja ke sekolah untuk lebih antisipasi dengan kejadian-kejadian seperti itu, bisa untuk mengadakan sosialisasi anti bullying atau gimana seperti itu. Itu berperan sekali itu. Karena kenapa masih tidak berperan gitu ya? Nah, coba sekarang dibuka peran masing-masing, jabat apa? Guru BK, orang tua, komite, kepala sekolah. Ya, jadi itu tadi peran masing-masing ya. Memang di sekolah itu banyak unsur gitu ya, yang ketika memang dibutuhkan harus melibatkan semua pihak. Jadi itulah pentingnya bangun kolaborasi gitu ya. Ketika ada satu masalah di sekolah itu tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang, tapi harus dengan berbagai pihak juga ya, untuk mengatasi atau mengentaskan kasus tersebut supaya di kemudian hari diharapkan kasus tersebut bisa teratasi atau tidak ada, jadi meminimalisir. Jadi pentingnya kolaborasi seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke refleksi Bapak Ibu. Coba mungkin perwakilan saja satu ibu guru gitu ya, bisa menyampaikan apa yang sudah didapat dari kita melakukan peran tadi gitu. Bu kepala sekolahmu. Mungkin Bu Kepala ya, boleh. Baik, berdasarkan tadi ya praktek Bermain peran. bermain peran. Iya. Itu ternyata ketika kita dihadapkan suatu masalah sangat penting adanya kolaborasi dari berbagai pihak, sehingga adanya sudut pandang yang berbeda dalam penyelesaian masalah tersebut. Ya, nggak cuma dari satu sisi aja. Jadi harapannya keputusan yang diambil itu merupakan keputusan terbaik. Seperti itu. Ya. Keputusan yang diambil merupakan keputusan terbaik. Itulah pentingnya dari bangun kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya satu pihak yang diuntungkan, tapi karena kita juga istilahnya ngopeni banyak anak gitu ya, dan anak itu juga punya orang tua gitu ya, di sekolah juga ada Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi juga harus bisa membuat semua pihak itu saling terkoneksi dan saling menjaga hubungan baik gitu ya. Jadi ketika ada satu masalah, diharapkan masalah itu bisa selesai tanpa menguntungkan satu pihak saja gitu. Ya itu tadi Bapak Ibu untuk bangun kolaborasi. Ini ada sedikit materi yang akan kami sampaikan. Nah, terkait dengan peran guru BK dan guru kelas itu memang ada beberapa perbedaan di Bapak Ibu. Untuk guru kelas ya dan guru BK ini dari peran utama gitu ya, terus kebutuhan dalam berkolaborasi, sumber kerjasamanya juga gitu ya. Mungkin kalau guru kelas karena beliau langsung terkoneksi dengan orang tua gitu ya, jadi sumber kerjasama bisa langsung dengan orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor, dan mungkin juga pihak luar sekolah yang terkait gitu ya. Nah, untuk tujuannya sendiri ya, itu untuk guru kelas bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik. Dan sedangkan guru BK itu bisa meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik, dan karir sesuai dengan tugas perkembangannya. Nah, lalu untuk tantangan juga berbeda gitu ya. Kalau guru kelas mungkin ada di menangani masalah sosial siswa ya, karena memang guru pembimbing kelas gitu ya, lalu emosional, lalu perilaku yang mempengaruhi kemampuan belajar dia akan mendampingi gitu ya. Sedangkan untuk guru BK itu menangani permasalahan yang lebih kompleks gitu ya, terkait dengan sosial emosional karakter murid masing-masing gitu. Nah, lalu juga ini ada tahapan Bapak Ibu, ada tier gitu ya, tier 1, 2, 3 gitu. Ini merupakan tahapan dalam kita menangani masalah siswa, mulai dari yang tahap beresiko rendah gitu ya, atau tanpa resiko dulu, lalu sampai nanti mungkin memiliki resiko yang tinggi. Nah gitu. Jadi ini ada mulai dari universal ya, mayoritasnya murid kebutuhannya masih umum dan tanpa resiko yang tinggi gitu ya. Lalu yang terarah itu
mulai tahu murid dengan kesulitan yang mulai terlihat masalahnya apa gitu ya, terus membutuhkan dukungan tambahan juga. Lalu yang intensif gitu ya, jadi waktunya juga harus lebih banyak gitu ya untuk murid dengan kebutuhan signifikan dan kompleks yang permasalahannya itu lebih banyak dan memerlukan layanan individual secara pribadi. Jadi ada tingkatannya untuk mengentaskan masalah siswa. Nah, lalu ini untuk indikator kolaborasi ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendapati masalah dari siswa itu kita bisa konsultasi dulu ya, atau masalah itu ditemukan oleh wali kelas gitu ya, lalu wali kelas bisa berkomunikasi dengan guru BK, lalu juga bisa lebih lanjut kita bisa menggali data dengan guru piket, guru mapel maupun orang tua gitu ya. Lalu ketika masalah itu perlu diatasi lebih lanjut kita bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah dan atau mungkin mendatangkan ahli gitu ya untuk bisa menjalin kolaborasi gitu. Nah, ini juga terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sekiranya ada di sekolah ya Bapak Ibu ya. Ada yang masalah tentang presensi atau kehadirannya, lalu ketidakdisiplinan, ada juga tentang masalah akademik gitu ya. Dan ini juga akan tertangani oleh masing-masing gitu ya. Jadi mulai dari referensinya ya, mulai dari misalnya ketidakdisiplinan, mulai dari guru kelas, guru mapel dan sebagainya. Jadi sudah terplotting secara masing-masing dengan ketugasannya gitu ya. Contoh alur penyelesaian masalah siswa. Nah, lalu untuk mekanisme kolaborasi penanganan ini juga mulai dari identifikasi masalah Bapak Ibu, kita mendapati pertemuan itu di lapangan, lalu diskusi awal gitu ya terkait dengan permasalahan tersebut, lalu juga penetapan strategi dalam menyelesaikan masalah tersebut, lalu juga masuk ke implementasi ya dan monitoring, selanjutnya evaluasi tidak lanjut dan nanti bisa didokumentasikan gitu. Nah, tujuan pelibatan orang tua, karena memang orang tua itu menjadi salah satu pihak yang krusial ya Bapak Ibu ya, karena mereka yang memiliki siswa gitu ya, memiliki anak-anak gitu ya. Nah, tujuannya untuk pelibatan orang tua dalam penanganan siswa di sekolah itu adalah bisa meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan konsisten di rumah dan di sekolah gitu. Lalu bisa memperkuat hubungan kita juga, komunikasi antara rumah dan sekolah, dan bisa mengurangi miskomunikasi ya, ketika kita sering berkomunikasi dengan orang tua ya, itu terjalin komunikasinya juga lebih baik dan bisa mempercepat mendeteksi masalah serta bisa mengambil keputusan bersama. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu ini tadi kita sudah bermain peran ya, sudah melakukan aktivitas, sudah refleksi, dan sudah ada penyampaian dari materi gitu ya. Nanti untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu semuanya bisa mengimplementasikan terkait dengan bangun kolaborasi ini kepada rekan-rekan sejawatnya, atau ketika ada permasalahan ya bisa diterapkan ya, supaya nanti dalam memenuhi kebutuhan siswa kita itu juga bisa tertangani dengan baik. Nah, itu dia Bapak Ibu jurus ke-6 ya, bangun kolaborasi. Selamat Bapak Ibu sudah menjadi pendekar karena sudah menguasai jurus ke-6. Nah, seperti itu. Nah, untuk jurus-jurus selanjutnya nanti kita bisa mendiskusikan atau kita bisa sharing lagi ya Bapak Ibu. Nanti kita sampaikan di luar dari kesempatan ini. Terima kasih terima kasih Ibu-ibu semuanya untuk kehadiran dan waktunya ya. Semoga setelah ini kita bisa membangun kolaborasi dengan lebih baik, dan semoga siswa dan sekolah kita tetap bisa menjadi sekolah yang baik gitu ya, sekolah yang panutan untuk sekolah lainnya gitu ya, dan siswa kita juga bisa menjadi siswa yang memiliki guru yang bisa mengentaskan atau ada dalam kebutuhan mereka gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada banyak salah dan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7